Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, selamat bertemu kembali bersama dengan saya dalam seri Walking with God. Ini seri yang ke-122. Saya masih mengambil bacaan dari Yohanes pasal yang ke-8, perikop yang terakhir ayat 48 sampai dengan 59. Dan dari perikop ini saya mengambil judul ketika Yesus tidak dihormati. Mari kita berdoa memohon pertolongan Roh Kudus terlebih dahulu. Ya Tuhan, Tuhan kami, Tuhan yang kami kenal, kami sembah. Di dalam diri Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang pengasih, penyayang, panjang sabar, berlimpah kasih setia. Terima kasih untuk segala sesuatu yang sudah boleh kami terima, kami lakukan, bahkan juga yang kami alami. Demikian juga apabila kami masih terus boleh menerima sapaan Tuhan, boleh duduk di sekeliling firman Tuhan. Tolonglah kami dan berkatilah kami ya Allah Roh Kudus. Jadikan hati pikiran kami seperti tanah yang subur bagi benih firman Tuhan. Tolonglah alat yang menjadi perantaraan firman, layakkan, kuduskan, dan mampukanlah ia, supaya ia dapat berkata-kata seturut dengan kehendak Tuhan, tetapi juga agar kata-katanya dapat kami ikuti dan kami mengerti. Mari Tuhan berfirmanlah, oleh karena kami bersedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami yang hidup, Sang Firman yang sudah menjadi sang manusia, kepala, pemimpin, dan raja kami, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon. Terima kasih. Amin. Mari kita membaca terlebih dulu dari Yohanes pasal yang ke-8, mulai ayat 48 sampai dengan 59, yang dituliskan demikian. Orang-orang Yahudi menjawab Yesus, "Bukankah benar kalau kami katakan bahwa engkau orang Samaria dan kerasukan setan?" Jawab Yesus, "Aku tidak kerasukan setan, tetapi aku menghormati Bapa-Ku dan kamu tidak menghormati aku. Tetapi aku tidak mencari hormat bagiku. Ada satu yang mencarinya, dan dia juga yang menghakimi. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya." Kata orang-orang Yahudi kepadanya, "Sekarang kami tahu bahwa engkau kerasukan setan, sebab Abraham telah mati, demikian juga nabi-nabi, namun engkau berkata, barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Abraham yang telah mati? Nabi-nabi pun telah mati, dengan siapakah engkau samakan dirimu?" Jawab Yesus, "Jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapa-Kulah yang memuliakan aku. Tentang siapa kamu berkata, Dia adalah Allah kami, padahal kamu tidak mengenal Dia, tetapi aku mengenal Dia. Dan jika aku berkata aku tidak mengenal Dia, maka aku adalah pendusta, sama seperti kamu. Tetapi aku mengenal Dia, dan aku menuruti firman-Nya. Abraham bapamu bersukacita ketika ia akan melihat hariku, dan telah melihatnya
dan ia bersukacita. Maka kata orang-orang Yahudi itu kepadanya, umurmu belum sampai 50 tahun, dan engkau telah melihat Abraham. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia. Tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sudah beberapa kali saya memakai Yohanes pasal yang ke-8. Dan ini adalah bagian perikop yang terakhir. Izinkan saya untuk sekali lagi mengumpulkan butir-butir mutiara dari Yohanes pasal yang ke-8 ini. Oleh karena dalam Yohanes pasal yang ke-8 ini, Yesus mengucapkan beberapa perkataan yang luar biasa, baik yang bersifat pengungkapan jati dirinya, menyatakan siapa dia, maupun yang memberikan janji kasih karunia anugerah yang terbesar bagi setiap kita yang percaya dan yang menyerahkan diri kepadanya. Di dalam Yohanes pasal yang ke-8 dimulai dengan percakapan dan perdebatan sesudah Yesus menyelamatkan seorang perempuan yang tertangkap basah berbuat zina dari hukuman dilempari batu sampai mati. Oleh karena persinahan yang dilakukan perempuan itu sesungguhnya adalah rekayasa yang dibuat oleh para pemimpin agama. Apa buktinya? Oleh karena pezina prianya tidak ditangkap dan tidak dibawa di hadapan Yesus. Mengapa perzinahan hanya si perempuan yang akan diadili dan dihukum? Bukankah kalau begitu si pria ini orang upahan mereka, sehingga ia tidak bersedia untuk diadili, apalagi akan dilempari batu sampai mati? Dan di dalam percakapan dan perdebatan itu, Yesus bukan saja menyelamatkan perempuan itu dari dilempari batu, tetapi juga menyelamatkan para pemimpin agama dari kesalahan yang lebih besar, melakukan rekayasa dan pembunuhan. Dan dalam kesempatan itu di dalam Yohanes 8 ayat yang ke-12, Yesus membuat pengakuan tentang dirinya. Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan akan mempunyai terang hidup. Bukankah ini sebuah pengakuan yang luar biasa? Sebuah pernyataan yang luar biasa. Siapa yang dapat mengatakan dirinya adalah terang dunia? Rasa-rasanya tidak ada seorang pun di antara kita yang berani mengatakan bahwa kita ini terang kampung atau terang desa, apalagi terang kota, apalagi terang pulau, apalagi terang benua. Siapa yang berani mengatakan bahwa ia adalah terang bumi, terang dunia? Tetapi Yesus mengucapkan kata-kata itu, sehingga kata-kata Yesus ini bisa kita ganti. Seolah-olah Yesus berkata, akulah matahari yang memberikan terang dan kehidupan. Bukankah hanya matahari yang mampu menerangi seluruh dunia ini? Dan seperti itulah pengakuan Yesus. Dan segera saja para pemimpin agama Yahudi menolak Yesus. Oleh karena pengakuan Yesus dianggap tidak masuk akal, lebih-lebih tidak sah. Oleh karena Yesus bersaksi tentang dirinya sendiri dan tidak didukung oleh kesaksian pihak yang lain. Di dalam hukum Taurat disyaratkan kesaksian minimal didukung oleh 2 orang. Dan Yesus bersaksi tentang dirinya. Tetapi keberatan ini segera dijawab oleh Yesus
Di dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat 18, Yesus berkata, Bapakku yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Yesus menegaskan bahwa kesaksian tentang dirinya, walaupun ia mengatakan tentang dirinya sendiri, tetapi kesaksiannya benar dan Bapaknya bersaksi tentang dia. Sudah ada dua yang memberikan kesaksian dan kesaksian itu sah. Lebih lanjut, Yesus mengatakan tentang dirinya, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Yohanes 8 ayat yang ke-23. Bukankah ini pun sebuah kata-kata yang sulit untuk diterima? Oleh karena Yesus mengatakan dia bukan dari bawah, dia bukan dari dunia ini. Berarti dia dari atas. Apa maksudnya? Dia bukan dari bumi. Berarti dia mau mengatakan dirinya dari surga. Dan atas dasar inilah Yesus berani mengatakan, jikalau orang-orang tidak percaya dan tidak menerima bahwa akulah dia, tidak akan membahas itu nanti, mereka akan mati dalam dosa-dosa mereka. Apa maksudnya? Yesus mengatakan bahwa dirinya adalah akulah dia. Dan kata ini ternyata muncul sekali lagi di dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-28 dan 29 dalam uraian yang lebih panjang. Maka kata Yesus, apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah dia, dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Dan ia yang mengutus aku, ia menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Yesus mengkaitkan pengakuan akan dirinya, akulah dia, dengan gelar anak manusia. Jikalau kata anak manusianya ini ditulis dengan huruf A kecil dan huruf M kecil, seperti mungkin anak burung, anak kucing, anak manusia. Demikian juga dengan anak Allah. Tetapi kata anak manusia ini ditulis dengan huruf A besar dan M besar. Ini adalah tokoh misterius yang muncul di dalam kitab Daniel pasal yang ke-7 ayat 13 dan 14. Sesudah berbicara tentang binatang-binatang buas yang berkuasa, yang berbicara sebagaimana raja-raja yang dikatakan itu, Raja Babel maupun Raja Media Persia, maupun Raja Yunani, maupun nanti raja-raja atau kaisar-kaisar Romawi yang digambarkan sebagai binatang buas. Akan muncul yang berikutnya adalah seperti seorang anak manusia. Daniel pasal yang ke-7 ayat 13 dan 14. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan, kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya.
Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap. Dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Jadi, Yesus mengatakan apabila engkau meninggikan anak manusia ini sesungguhnya salah satu gelar daripada Mesias, tokoh misterius yang diberi kuasa sebagai raja, kemuliaan, dan kemuliaannya akan kekal. Yesus mengaku bahwa dialah sesungguhnya anak manusia. Akulah dia. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bukankah sesungguhnya Yesus berusaha untuk mengungkapkan jati dirinya? Tetapi itu tidak tertangkap oleh orang-orang Yahudi, bahkan oleh para pemimpin agama Yahudi. Dan Yesus melanjutkan di dalam Yohanes pasal yang ke-8 ini. Untaian mutiara kata-katanya yang indah, tetapi sekaligus kata-katanya yang penuh berkat. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Yohanes pasal yang ke-8 ayat 31 dan 32. Yesus memberikan janji kebenaran dan kebebasan. Kebebasan dari dosa. Kebenaran karena Tuhan, karena firman Tuhan, karena Dia adalah Sang Mesias, datang untuk menggenapi nubuatan-nubuatan perjanjian lama, bahwa Ia harus menjadi anak domba Allah yang dikorbankan. Yesaya pasal 53, sekaligus Ia adalah anak manusia, raja yang akan dimuliakan dengan kekekalan. Yesus mengungkapkan bahwa Dia diutus Bapanya untuk membawa kebenaran, menyatakan kebenaran, menunjukkan kebenaran kepada umat manusia, dan sekaligus kebenaran yang tidak dikerjakan Bapa melalui dirinya adalah memberikan kebebasan, kemerdekaan dari hukum dosa dan hukum maut, memberikan kebebasan dari hukuman dosa, dan memberikan hidup yang kekal. Ketika Yesus mengungkapkan kata kemerdekaan, kebebasan, kita tahu bahwa orang-orang Yahudi dengan segera memprotes oleh karena mereka keberatan pengakuan mereka sebagai anak Abraham. Mereka bukan hamba siapapun, walaupun secara politis kerajaan Israel Yehuda beberapa kali ditaklukkan kerajaan bangsa lain, Aram maupun Babel, maupun nantinya kekaisaran Romawi. Tetapi mereka tidak bersedia untuk menjadi hamba manusia maupun hamba raja manapun. Yesus mengungkapkan bahwa Dia diputus oleh Bapa. Dia mau memberikan kebenaran dan kemerdekaan. Ketika orang-orang Yahudi menolak dirinya, bahwa Yesus ini adalah putusan Allah, bahwa Dia hendak memberikan pengampunan dosa dan hidup yang kekal, kebenaran dan kemerdekaan, orang-orang Yahudi segera menyebut bahwa Yesus adalah orang Samaria dan kerasukan setan. Yohanes 8 ayat 48. Orang Samaria adalah bangsa campuran. Ketika sebagian besar orang-orang Samaria, Israel Utara, dibuang ke wilayah lain, dan bangsa-bangsa dari wilayah lain didatangkan di Samaria, sehingga mereka kemudian terjadilah perkawinan dan memunculkan bangsa campuran. Orang-orang Samaria dan tanah Samaria dinajiskan oleh orang-orang Yahudi.
tidak diakui sebagai bangsa Yahudi, dan sebagian besar orang Yahudi tidak bersedia menginjak tanah Samaria, lebih memilih berjalan memutar. Kalau dari Yudea hendak ke Galilea, maupun dari Galilea hendak ke Yudea, Yerusalem. Yesus dikatakan sebagai orang Samaria, kamu bukan orang Yahudi, kamu belasteran, kamu najis. Dan masih satu lagi, kamu kerasukan setan. Padahal Yesus sudah lebih dulu mengatakan, setanlah, iblislah bapamu, karena kamu hendak membunuh aku, yang bermaksud membunuh dan yang melakukan pembunuhan dan bapa segala pembunuhan adalah iblis atau setan. Dan mereka bermaksud hendak membunuh Yesus, utusan Allah. Itu bukan yang akan dilakukan Abraham, itu adalah yang akan dilakukan iblis. Yesus dituduh, Yesus direndahkan, Yesus dihina. Orang Samaria, satu fakta lagi yang membuat Samaria begitu dinajiskan adalah oleh karena orang-orang Samaria membuat tempat penyembahan Allah di Gunung Gerizim. Supaya tidak usah datang ke Yerusalem, mereka menyembah Tuhan di Gunung Gerizim. Dan orang-orang Samaria tidak memegangi seluruh perjanjian lama. Mereka hanya memegangi 5 kitab Musa, 5 kitab Taurat. Itulah penghinaan terhadap Yesus, orang Samaria, dan kerasukan setan. Tetapi walaupun Yesus dihina dan dia ditolak, Yesus memang membela diri. Oleh karena dia harus menyatakan apa yang benar. Jikalau ia dikatakan kerasukan setan dan Yesus diam saja, bukankah diam bisa diartikan mengiyakan? Yesus harus menyatakan kebenaran, karena itu dia menolak. Di dalam Yohanes 8 ayat 49 dia mengatakan, aku tidak kerasukan, tetapi aku menghormati Allah, dan kamu tidak menghormati aku, karena mereka menghina Yesus. Yesus adalah utusan Allah. Yesus sedang mengerjakan pekerjaan Allah. Itu ia lakukan karena ia menghormati Allah. Yesus mengatakan apa yang ia lihat pada Bapa. Yohanes 8 ayat 38. Yesus menyampaikan kepada dunia apa yang ia dengar dari Allah. Yohanes 8 ayat 26. Yesus mengatakan kebenaran yang ia dengar dari Allah. Yohanes 8 ayat 40. Yesus menghormati Bapa. Yesus melayani Bapa. Tetapi Yesus dihina, Yesus ditolak, Yesus tidak dihormati oleh mereka. Di dalam Yohanes 8 ayat 50, Yesus berkata, aku tidak mencari hormat bagi diriku. Ada satu yang mencarinya, dan dia juga yang menghakimi. Ayat ini menimbulkan kebingungan. Apa yang dimaksudkan dengan kata-kata ini agaknya kurang kita tangkap dengan jelas. Di dalam Alkitab Indonesia bahasa sederhana, Alkitab Sederhana Indonesia terbitan Yayasan Al-Bata, dituliskan demikian. Aku tidak mencari pujian untuk diriku, tetapi ada satu yang mau supaya aku dihormati. Dialah juga yang sedang membela aku. Yesus mengatakan bahwa dia tidak mencari hormat pujian untuk dirinya. Dia mencari hormat untuk Bapa. Dan Bapa juga akan memberikan hormat bagi dirinya, akan membela dia. Di dalam Yohanes 8 ayat 54, Yesus mengatakan bahwa Bapanya lah yang akan memuliakan dirinya. Jawab Yesus, Yohanes 8 ayat 54, jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapakulah
yang memuliakan Aku. Bahwa orang banyak pemimpin-pemimpin agama Yahudi menghina Yesus, menolak Yesus, tetapi Bapa akan membela Yesus. Bapa akan menghormati Yesus. Bapa akan memuliakan Yesus. Karena itu sekalipun dikatakan sebagai orang Samaria dan kerasukan setan, walaupun Yesus membela diri, mengatakan bahwa dia bukan kerasukan setan, dia sedang melakukan pekerjaan Bapa, menghormati Bapa. Tetapi Yesus tidak menjadi emosional, tidak menjadi marah, tidak lalu mengancam akan menghukum mereka. Yesus tetap melakukan apa yang ditugaskan Bapanya. Apakah ia dimengerti ataukah ia tidak dimengerti? Apakah ia diterima atau ia ditolak? Yesus bukan melayani orang banyak dan bukan hendak menyenangkan orang banyak. Dia melayani Bapanya dan dia harus menyampaikan apa yang ditugaskan Bapanya untuk disampaikan. Dan dalam Yohanes 8 kita menemukan dua hal. Yang pertama adalah Yesus berusaha menyatakan jati dirinya. Ia adalah terang dunia. Ia adalah anak manusia, ia adalah utusan Allah, Mesias itu. Dan yang kedua adalah janji kebebasan, janji pengampunan dosa, janji akan terlepas dari maut, kematian tingkat 3, mati kekal selama-lamanya. Karena itu walaupun dihina, direndahkan dan ditolak, Yesus tetap melakukan apa yang ditugaskan Bapanya. Di dalam Yohanes 8 ayat 51, Yesus melanjutkan apa yang harus ia sampaikan. Sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Barang siapa mengikuti firman-Ku. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kalau kita perhatikan, Yesus tidak mengucapkan barang siapa mengikuti firman Bapa-Ku. Tetapi dia mengucapkan barang siapa mengikuti firman-Ku. Yesus dan Bapa adalah satu. Firman yang disampaikan Yesus adalah firman Bapa. Barang siapa mengikuti firman Yesus yang adalah firman Bapa, tidak akan mengalami maut selama-lamanya. Kita tegaskan, maut adalah mati tingkat 3. Mati tingkat 1 adalah terpisahnya manusia dari Allah. Inilah Adam dan Hawa pada waktu mereka memberontak dengan ingin menjadi Allah, dengan makan buah pengetahuan hal baik dan jahat. Mati tingkat 2 adalah menggembuskan napas, mati jasmani. Dan mati tingkat 3 adalah jikalau sampai mati jasmani, menggembuskan napas, tidak bertobat, tidak kembali kepada Allah, akan mati kekal, terpisah dari Allah selama-lamanya, yang digambarkan dalam kitab suci, akan sampai ke neraka. Sementara Tuhan tidak di neraka. Tuhan ada di surga, terpisah selama-lamanya. Ketika Yesus berbicara tentang ia akan memberikan kebebasan, kemerdekaan dari maut, orang banyak segera menyanggah dengan mengatakan bahwa ia sungguh kerasukan setan. Oleh karena Abraham sudah meninggal, para nabi sudah meninggal, sementara Yesus yang umurnya belum sampai 50, yang baru 30 sekian, berani berbicara tentang memberikan kebebasan dari kematian selama-lamanya. Berarti Yesus yang menjanjikan memberikan kebebasan dari maut, ia sendiri akan terluput dari maut, dari kematian. Orang banyak menyanggah, orang banyak mengatakan Yesus kerasukan setan.
tetapi Yesus menyampaikan kebenaran yang ditugaskan oleh Bapaknya. Yesus kemudian berkata kalimat yang sudah saya baca sebagian, "Jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapakkulah yang memuliakan aku. Kamu tidak mengenal Bapakku, tetapi aku mengenal Dia. Dan bila aku berkata aku tidak mengenal Dia, maka aku adalah pendusta. Aku mengenal Bapa dan aku menuruti firman-Nya." Ketika orang banyak menganggap Yesus terlalu membesar-besarkan diri dengan mengatakan seolah-olah dirinya lebih besar daripada Bapak Abraham dan para nabi, orang-orang Yahudi, para pemimpin agama segera memojokkan. "Dengan siapakah engkau menyamakan diri? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Abraham?" Dan Yesus pun harus menanggapi, apakah dia lebih kecil, apakah dia lebih besar dari Abraham? Dan Yesus berkata, "Sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada." Betapa sulitnya kalimat Yesus ini. Seorang muda 32-33 tahun mengatakan bahwa ia sudah ada sebelum Abraham jadi. Seolah-olah sebelum Abraham lahir, Yesus sudah ada. Dan kita sekarang tahu orang-orang Yahudi, para pemimpin agama pada waktu itu kesulitan untuk tahu. Yesus bukan sedang berbicara tentang kehadirannya dalam wujud manusia. Yesus berbicara tentang keberadaannya sebelum ia menjadi manusia, ketika ia berada bersama dengan Bapaknya. Dan salah satu bagian yang menyatakan itu muncul di dalam Injil Yohanes juga, pasal yang pertama, ayat 1 sampai dengan 4. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah, bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Yesus menjawab, sebelum Abraham jadi, ia sudah ada, oleh karena Dia Sang Firman yang ada bersama-sama dengan Bapa. Dia juga adalah sang terang yang sedang datang ke dunia, menerangi kegelapan manusia. Bukan hanya kegelapan yang ada dalam pandangan mata, tetapi terutama kegelapan di dalam pikiran dan hati. Yesus datang untuk mengusir kegelapan itu. Yesus datang untuk menunjukkan kebenaran karya Allah, kasih Allah yang hadir dalam wujud dirinya, Allah yang menjadi manusia, yang nanti saatnya akan tiba sebagai anak manusia, ia akan ditinggikan. Apa maksudnya ditinggikan? Yang pertama pasti disalibkan, mati menanggung hukuman dosa manusia. Tetapi ditinggikan juga berarti Yesus akan naik ke surga. Di dalam kata-kata sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Di sini tersembunyi sekali lagi pengungkapan Yesus tentang jati dirinya. Sudah 2 kali Yesus berkata, akulah Dia. Dan ini yang ketiga, aku telah ada. Dalam Alkitab bahasa Inggris, kata yang dipakai bukan aku telah ada itu I was, tetapi I am. Aku ada. Aku sudah ada. Aku sekarang ada. Dan aku akan tetap ada
hanya Allah yang selama-lamanya ada. Inilah pengakuan Yesus tentang dirinya. Dan pengakuan aku ada ini menunjuk Keluaran pasal yang ketiga, ayat yang ke-14, nama yang diperkenalkan Allah kepada Musa. Aku adalah aku. Akulah aku. Dalam bahasa Inggris lebih jelas, I am who I am. Nama Tuhan itu memakai to be dan bukan I was atau I will be. Tetapi Tuhan itu selalu I am. I am who I am. Aku ada. Yesus adalah Allah, tetapi dia diutus Bapanya untuk menjadi manusia, anak manusia, untuk menjadi anak domba, untuk dikorbankan. Oleh karena dengan pengorbanannya, dia membebaskan orang dari dosa, hukuman dosa, dari maut, dari cengkraman iblis, memberikan kebebasan dari maut selama-lamanya. Hanya dia yang bisa memberikannya. Karena itu menolak Yesus akan membuat mereka mati dalam dosa-dosa mereka. Inilah yang tetap dikerjakan oleh Yesus. Oleh karena dia datang bukan terutama untuk mencari pengakuan dan penerimaan manusia. Dia datang untuk mentaati kehendak Bapanya, walaupun seolah-olah Bapanya mengorbankan dirinya. Dan sekali ini di tengah-tengah hinaan, engkau orang Samaria, engkau kerasukan setan, engkau anak setan. Yesus tidak bereaksi, menunjukkan perlawanan, kemarahan, mengutuk. Yesus tetap terus melakukan penugasan Bapanya, memberitakan tentang Injil, janji Allah, apa yang sedang dikerjakan Allah, dan sekaligus itu berkaitan dengan jati dirinya. Yesus tetap setia kepada Bapa. Yesus menghormati Bapa. Yesus melayani Bapa. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah kita, saya dan Bapak, Ibu, saudara-saudari pernah mengalami dihina, direndahkan, ditolak? Dalam peristiwa apa dan oleh siapa kita dihina dan ditolak? Apakah mereka itu keluarga kita sendiri? Pasti menyakitkan. Dihina, ditolak, direndahkan oleh keluarga kita sendiri. Ataukah itu adalah rekan kerja? Bahkan mungkin itu rekan pelayanan. Apakah kita pernah dihina? Apakah kita pernah direndahkan? Apakah kita pernah ditolak? Dan bagaimana kita merasakan perasaan kita saat itu? Apakah itu menimbulkan rasa sakit yang ternyata masih terus berlangsung sampai hari ini? Apakah itu menimbulkan kemarahan dan dendam dan keinginan untuk membalas kepada mereka yang memperlakukan kita dengan buruk? Apa yang menjadi reaksi kita? Tersinggung berat? Ataukah kita menjadi malu karena dipermalukan di depan banyak orang? Atau kita terbakar oleh amarah dan kebencian? Apa tindakan yang saudara lakukan pada waktu itu? Apakah sampai hari ini saudara masih merasa sakit? Masih punya keinginan untuk balas dendam? Kita punya banyak pilihan. Ada orang yang kalau dibaiki, dia baik. Kalau dijahati, dia jahat. Ini normal, manusiawi. Melakukan setimpal, seimbang. Aksi menimbulkan reaksi. Dibaiki jadi baik, dijahati jadi jahat. Ada yang lebih buruk dari itu. Dibaiki, tetapi balasannya jahat. Ini satani, anak setan. Siapapun yang dibaiki, balasannya jahat adalah anak setan.
Tetapi Tuhan ingin kita bukan jadi anak setan. Tuhan juga tidak ingin kita sekedar manusiawi. Tuhan ingin kita ilahi seperti Yesus. Dihina, direndahkan, ditolak, dijahati, dianiaya. Tetapi Yesus tidak membalas dengan hal-hal yang buruk, yang jahat, yang negatif. Yesus membalas dengan kebaikan. Bukankah kita menemukan kata-kata Yesus yang mengajarkan prinsip supaya kita ini menjadi ilahi? Saya bacakan Matius 5 ayat 39 sampai dengan 42. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya bonus pipi kirimu. Jika orang mengingini bajumu, serahkan juga jubahmu. Jika memaksa engkau berjalan 1 mil, berjalanlah bersama dengan dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan jangan menolak orang yang mau meminjam kepadamu. Tuhan ingin supaya kita belajar untuk tetap fokus pada apa yang diinginkan Tuhan. Yang pertama adalah jati diri kita akan tetap kita pegangi. Kita ini terang dunia, terang yang sudah dinyalakan oleh Kristus. Dan Tuhan ingin kita tetap melakukan bagian kita, tugas kita seperti Kristus, setia pada Bapa dan setia pada tugas kita. Matius 5 ayat 16 mengatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jikalau kita dibaiki dan kita melakukan perbuatan baik kepada mereka, bukankah tidak istimewa? Banyak orang juga melakukan seperti itu. Tetapi jikalau kita ini dijahati, dihina, direndahkan, disakiti, dirugikan, tetapi kita membalasnya dengan kebaikan, bukankah itu membuat mata terbelah? Itu tidak biasa, itu mencengangkan, itu luar biasa, itu ilahi. Dan itulah yang diinginkan Tuhan. Terang kita bercahaya, kebaikan dan kasih. Bahkan dalam situasi kita diperlakukan dengan buruk. Oleh karena panggilan kita, sekali lagi panggilan kita, bukan memuliakan diri kita, bukan memuliakan keluarga kita, bukan memuliakan gereja kita. Panggilan kita adalah memuliakan Bapa yang di surga. Ampunilah mereka yang menghina, ampunilah mereka yang merendahkan, ampunilah mereka yang berbuat jahat. Jikalau kita tidak bisa, belum mampu berhadapan, doakanlah mereka. Tuhan memberkati kita. Amin.